Panggilan ini direkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore kakak semua. Sehat kak. Sehat kak. Kakak kita masuk melayani kelima, yaitu tentang merefleksikan. Kita mulai dari selesai ya, kurang dari setengah. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, kita perlu dikenalkan kegiatan aku nak lihat boleh lebih boleh ni. Silakan Kak Dedi untuk memimpin doanya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Kak Junaidi untuk doanya. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat kita ambil manfaatnya ya Kak. Oke kakak-kakak, tidak memperpanjang mukadimah, saya langsung saja share screen pembelajaran kita hari ini di tatap maya yang kelima. Kita ada di masih di modul 1. Nampak kakak-kakak? Belum? Belum Kak. Jaringan nampaknya. Saya nampak Kak? Nampak Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kakak-kakak, kita masuk pembelajaran kita di tatap maya yang kelima. Dan di sini kakak-kakak sesuai kesepakatan kita bersama dan telah ditetapkan, yang pertama adalah menyalakan kamera seutuhnya, yang kedua mematikan mikrofon jika tidak diperlukan, yang ketiga adalah
hadir seutuhnya. Yang keempat, menghargai waktu bersama. Yang kelima, memaksimalkan fitur chat. Yang keenam adalah raise hand jika ingin bertanya. Dan yang ketujuh adalah gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kakak-kakak, kita akan lanjutkan di slide-nya. Tujuan pada sesi kali ini adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, dan menenangkan dan refleksif. Yang kedua, yang capaian akhir pelatihan ini, capaian yang pertama adalah guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Kita lanjut ya kakak-kakak. Tujuannya adalah kakak-kakak yang pertama adalah memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan menghubungannya dengan kepribadian pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Selanjutnya, halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Kita lanjut untuk agenda kita sendiri, kakak-kakak. Di sini ada analisis tulisan refleksi. Yang kedua, berbagi hasil analisis. Kita lanjut saja. Analisis tulisan refleksi. Oke, kakak-kakak. Di sini sudah ada muncul. Bagaimana saya menulis refleksi? Gunakan pertanyaan berikut untuk menganalisis ya kakak-kakak. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menuliskan refleksi? Apa saja yang ditulis? Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa saja yang masih menjadi tantangan? Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Dan selanjutnya, pertanyaan ke-6. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang relektif? Siapa yang bisa membantu saya? Oke, kita lanjut. Oke, kakak-kakak. Di sini ada stik jambut. Kita menggunakan stik jambut. Kira-kira ini kakak-kakak bisa tidak kita menggunakan stik jambut? Jika tidak bisa, kita akan lanjut ke bereaksi di kolom chat saja ya kakak-kakak. Oke kakak-kakak, sesuai pertanyaan kita yang tadi. Kakak-kakak boleh berbagi refleksi tadi ya kak, yang ke-6. Atau saya kirimkan saja ke WA group, gimana kak? Bisa kak? Ya, Bisa kak, saya bisa. nanti sesuai dengan ini kakak ya. Nama kakak tulis namanya, baru pertanyaan nomor 1, 2, sampai 6 ya kak ya. Nampak kak?
Nampak Kak? Oke, silakan bereaksi di kolom chat masing-masing ya Kakak. Ada apa Kak Syahin, boleh? Saya pakai handphone, Kak. Nggak apa-apa, di handphone nanti Kakak klik di ininya aja. Gimana bilangnya ya? Ada di situ tulis pesan. Pesan. Heeh. Silakan bereaksi di kolom chatnya masing-masing. Gimana Kak Syahin? Belum bisa, Kak. Belum bisa? Ya. Pakai handphone ya, pakai handphone. Kalau di HP itu Kak, ada di samping sebelah kanan titik 3. Ya, di sinilah laporkan masalah, bagikan layar, pesan dalam panggilan. Nah, pesan dalam panggilan. Pesan dalam panggilan itu. Iya, Kak. Nah, Makasih Kak Faisal. apa yang mau di Gimana Kak Syahin? apa yang harus dibuat nih, Kak? Ini sesuai pertanyaan kita ini Kak, yang pada yang saya share screen. Tapi di HP saya nggak ada muncul, Kak, yang nggak Kak kirim. Nggak ada? WA, Kak, ya? Oh, saya WA ya. Saya lewat juga Kak, ada. Boleh? Saya lewat Hah, so? Iya Kak. saya lewat HP juga, Min, tapi tak ada
soalnya. Apa isi Min? Kalau di HP Pertama. tadi dibilang ke Anjas di Kalau bagian Kimin titik. kayak apa Min? Rokok nak? Iya. Soal yang kita kirimkan itu tak ada. Oh begitu. Ya udah nggak apa-apa. Kita tunggu ya dari teman-teman ya Kak. Nanti Kakak open mic aja ya untuk menjawabnya. Iya, iya. Bilang Kak Intan. Kak Intan keluar ya. Oke. Kak Alamin sudah memberikan reaksinya. Kak Syahin, ada apa Kak Syahin? Oke, kira-kira nih menurut Kak Akmal. Kak Akmal bisa dengar? Iya, Kak. Oke, nggak apa-apa, nggak diketik. Menurut Kak Akmal ini, sejauh kita belajar ini di modul 1 sampai Halo. modul 1.2, 1.3.4. Kak Akmal, bagaimana menurut Kak Akmal refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 sampai 3, Kak Akmal? Ulang, Kak. Ini, kita kan sudah belajar di modul 1.1, 1.2, 1.3. Kira-kira menurut Kak Akmal, refleksi yang sudah Kakak kerjakan ini, gimana menurut Kakak tingkatannya?
melalui pengalaman selama belajar di sini, refleksi itu pengalaman mengajar itu mana tadi itu Pak? Menuliskan sendiri setelah mengajar. Berarti artinya kakak sudah mulai nih menuliskan refleksi untuk pembelajaran kakak. Begitu Kak? Iya. Jadi waktu kakak membuat refleksi ini dalam kegiatan pembelajaran kakak, waktu kapan? Di awalkah atau di setelah kegiatan pembelajaran kita selesai? Setelah kita belajar mengajar selesai untuk anak-anak. Begitu. Jadi setelah kita memberikan materi, apa yang kita ajarkan kepada anak, artinya kita merefleksi diri kita sendiri. Artinya dengan refleksi tersebut kita dapat mengetahui kekurangan kita ya kan Kak? Iya. Jadi kekurangan bisa kita perbaiki lagi untuk akan datang. Ya, oke, artinya menurut Kak Akmal ini kekurangan itu menjadi pembelajaran dan dapat kita perbaiki ke depannya, begitu Kak ya? Iya. Oke, menurut gimana ini perasaan Kak Akmal saat menulis refleksi? Ada beban tersendiri enggak Kak? Saya merasa kekurangan dalam mengajar itu tetap ada Kak, tapi berdasarkan setelah kita mengajar membuat refleksi itu kita sebab memotivasi diri kita sendiri untuk mengajar akan datang supaya lebih baik lagi. Gitu. Jadi perasaannya senangkah, sedihkah, terbebankah atau gimana Kak? Ya berusaha lah akan lebih baik lagi. Memang agak terbebani juga, tapi untuk melangkah akan datang itu harus bisa lagi lebih baik dari sekarang. Oke, dengan tujuan yang baik kita harus dapat memulai diri kita sendiri. Kalau tidak sekarang kapan lagi, begitu ya kan Kak Akmal? Iya. Iya, terima kasih Kak Akmal. Sekarang kepada Kak Syahin untuk menjawab pertanyaan yang ketiga. Kak Syahin silakan. Gimana Kak Syahin? Kak Syahin? Atau saya, oke silakan Kak Syahin. Atau saya serahkan kepada Kak Alamin. Sudah Kak Alamin? Yang nomor berapa Kak? Nomor 4? Nomor 3 Kak. Nah ini Kak. Menurut kakak, apa yang menjadi lebih baik setelah kakak melakukan menulis refleksi, Kak? Silakan Kak Alamin. Yang lebih baik berkaitan dengan penulisan refleksi. Kalau menurut saya Kak, setelah kita menulis refleksi, kita bisa mengetahui kekurangan kita dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian dengan kita bisa merefleksi diri kita ada kekurangan, kita bisa merubah atau menjadi yang lebih baik untuk pembelajaran yang akan datang. Yang ini ada tantangan kaya. Yang menjadi tantangannya tantangan ini kadang masalah sarana
prasarana kadang tidak memadai. Mungkin kita bisa juga modifikasi, tapi kadang di SD kami itu kadang nggak sarana prasarana ya kurang lah. Misalnya macam estafet. Tapi kita bisa juga modifikasi. Tapi kan anak harus tahu yang asli. Begitu. Anak itu kan tak bisa yang modifikasi. Anak harus tahu yang asli. Setidaknya ini bola voli, ya kan tahu untuk bola voli ini asli. Kalau modifikasi kan itu kan yang maksudnya yang tidak asli. Ya segitu Kak. Nah, begitu. Jadi menjadi tantangan menulis refleksi ini apa, Kak? Itu kan tantangan kita dalam sarana dan prasarana. Jadi ini kan terkait kita menulis refleksi. Terkait menulis refleksi, apa kekurangan, apa yang harus kita yang untuk Kalau menulis refleksi tantangannya tuh Kak, ya kalau menurut saya tantangannya kita harus bisa merubah atau bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Kita harus bisa kita kan refleksi mungkin kekurangan. Kita harus bisa menutup kekurangannya yang akan datang. Itulah tantangan kita. Oh gitu. Ya. Menurut Kak Jun kayak mana? Tantangan yang dalam merefleksikan diri ini. Saat kita menulis refleksi, tantangan kita itu apa? Tuh Kak Junaidi sendiri tadi dari Kak Alamin katanya memulainya mungkin seperti itu. Arahnya seperti itu. Menurut Kak Alamin tadi ya tantangannya itu bagaimana melakukan perbaikan daripada kekurangan kita. Itu memang merupakan sebuah tantangan. Jadi kalau menurut kami di sini yang menjadi tantangan itu pada perasaan kami ya selama menulis refleksi. Setelah menulis kekurangan, ada satu perasaan bagaimana nantinya akan kita lakukan, bagaimana kita melakukan perbaikannya, meningkatkannya. Situ merupakan sebuah perasaan, ada juga perasaannya tidak mampu untuk melakukan peningkatan, ada juga perasaan lainnya bahwa kita mampu untuk melakukan perbaikan daripada kekurangan itu. Begitu. Terima kasih Kak Junaidi. Sekarang beralih ke Kak Intan. Intan ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Intan langsung ke pertanyaan keempat ya Kak Intan ya. Yang keempat Kak. Ya, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Maksudnya Kak, masalah pelajaran tantangan saya sebagai guru BJOK Kak di sekolah apa tantangannya Kak ya? Bukan, di sekolah itu prakteknya pada BJOK itu kurang memadai, alat peraganya kurang Kak, sama sekali tak ada. Ini Kak Intan, maksud saya bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi. Kita kan sudah belajar macam-macam refleksi itu ya kan. Nah, dari yang menggunakan topi, ada yang palm work itu. Ingat Kak? Nah, kira-kira menurut Kakak, bagaimana Kakak sudah pahamkah menggunakan rubrik tersebut? Belum lagi Kak, Belum ya? Ya. Masih ingat Kakak, kita mempunyai pembelajaran tentang refleksi yaitu tentang palm work Borton, palm work Gibbs, ada yang menggunakan mode topi, ya kan Kak? Iya Kak. Nah, iya di situ. Di situ ada beberapa pertanyaan. Kira-kira menurut Kak Intan,
jika kita menggunakan rubrik tersebut, sudah pahamkah atau masih kendala juga menurut kita? Masih belum paham Kak sebanyak kendalanya Kak. Begitu. Jadi artinya kita masih perlu lagi belajar ya Kak Intan ya? Iya, perlu lagi belajar Kak, nah, banyak lagi. Oke, nggak apa-apa. Nanti selambat laun dalam proses diseminasi PKGPJOK ini kita masih banyak pertemuan lain. Nanti Ya, di Kak. pertemuan lain juga bisa kita lambat laun belajar dengan sendirinya ya kakak-kakak. Iya Kak. Jadi, sekarang kita beralih kepada Kak Dedi Kurniawan. Kak Dedi, Ya Kak. setelah kita menggunakan, kita kan sudah tahu tuh rubrik penulisan refleksi ada beberapa macam. Jadi seperti apa tulisan refleksi jika kakak nilai sendiri? Baik, belum, atau masih proses Kak? Masih proses Kak. Masih proses ya Kak, tapi sudah sedikit Ya. paham ya Kak ya? Ya sudah sedikit paham dengan apa namanya itu refleksi yang model-model yang sebelumnya dengan bahan refleksi itu bisa dipelajari kan. Terkait tentang modul pembelajaran kita, artinya rubrik refleksi ini bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita di sekolah ya Kak ya? Ya bisa Kak. Jadi kita harus rajin-rajin menggunakan refleksi ini. Sebab apa? Refleksi ini banyak manfaatnya, yang mana kita dapat mengetahui kekurangan kita dan akan menjadi sebuah pembelajaran kita untuk lebih baik lagi. Begitu ya Kak Dedi ya? Iya Kak. Dengan banyaknya kita merefleksi pembelajaran kita, maka banyak pembelajaran yang harus kita refleksikan. Oke, terima kasih Kak Dedi. Sekarang kita beralih ke pertanyaan kelima. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan lebih mendalam ke diri saya? Artinya pertanyaan ini, bagaimana kita membuat refleksi itu supaya kita lebih bersemangat menulis dan kita dapat menerapkan pembelajaran kita. Nah, saya ingin bertanya kepada Kak Sukartono. Oke, Kak Sukartono. Iya. Boleh kasih saran ataupun tanggapan dari Kak Sukartono dari pertanyaan nomor. Terima kasih Kak. Saya coba sedikit. Jadi bagaimana seharusnya saya menulis, saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Jadi pertama sekali, hal yang lebih baik dalam menulis refleksi itu yang pertama sekali kita harus menjadikan kesadaran diri. Nah, jadi menulis refleksi dapat meningkatkan kesadaran diri dengan adanya refleksi tadi, bahwa kita bisa menyadari diri kita, apakah diri kita sudah bisa, apa mendapat kesalahan ataupun banyak kelemahan pada diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mendapat pengembangan keterampilan latihan menulis refleksi. Jadi dengan dapat keterampilan latihan menulis refleksi dapat membantu meningkatkan keterampilan menulis dan refleksi secara kritis. Nah, jadi dengan adanya kita keterampilan menulis refleksi tadi, kita dapat membantu kita itu dapat menulis dan berpikir secara kritis. Itu saja Kak yang bisa saya. Terima kasih Kak Sukartono. Artinya keterampilan apalagi, berarti kita ini sebagai guru jangan terasa lelah untuk melakukan pembelajaran penggunaan IT ini. Begitu kan Kak Sukartono? Jadi penggunaan Canva, PowerPoint, dan lain sebagainya, Word, itu harus kita pelajari sebagai guru. Jangan di zaman sekarang ini, dunia ini menggunakan teknologi-teknologi atau yang bisa menggunakan kegiatan pembelajaran dengan teknologi yang lebih mendalam. Kalau kita tidak belajar, kita akan tertinggal ya Kak ya. Oke kakak-kakak, kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru IPK yang relektif
Siapa yang bisa membantu saya? Silakan saya tanya kepada Kak Supian. Kak Supian. Silakan Kak Supian. Ada Kak Supian? Atau sedang sholat? Atau Kak Syahin ini asyik angkat tangan aja, nggak capek kah tangannya ini? Silakan Kak Syahin. Gimana Kak Syahin? Atau Kak Tamrin? Kak Tamrin ada? Kak. Oke, silakan Kak Tamrin. Lagi mood nih Kak. Gimana Kak Tamrin? Lagi mood. Lagi mood. Iya Kak. Coba Kak Tamrin jawab pertanyaan yang ke-6. Silakan Kak Tamrin. Apa ke HP Kak? Kak. Apa pertanyaannya Kak? Oke. Apa yang bisa saya lakukan memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu Kak Tamrin dalam menuliskan reflektif ini tadi? Kira-kira. Teman sejawat. Oke, terus Kak? Teman sejawat. Terus Kak? Selain teman nih, kira-kira maksudnya selain kepala sekolah, oke. Jadi Kak Tamrin selain teman sejawat, kepala sekolah, sering ini Kakak bertukar minta pendapat kepala sekolah atau begitu? Sering Kak. Nanti kalau ada yang sulit tentang peserta didik, karena kepala sekolah kita dia SGO dia PJOK juga kan. Oh begitu. Sering komunikasi dengan kepala. Iya, artinya bersyukur nih Kak Tamrin mempunyai kepala sekolah yang memang benar-benar di bidangnya PJOK. Berarti untuk sarana prasarana ini jadi prioritas nggak untuk PJOK kita di sekolah Kakak? Kurang nggak? Kurang juga. Kurang. Begitu. Kenapa seperti itu? Tapi Kakak bilang dia guru PJOK. Atau mungkin dari kendala biaya ya Kak, begitu? Biaya mungkin juga. Masalah biaya. Biayanya masih kencang Kak. Iya. Bisa jadi ya. Karena tidak semua yang kita minta itu bisa dipenuhi ya Kak Tamrin. Jadi artinya kita gimana Kak Intan? Masalah biaya tuh Kak di SD juga. Oh begitu. Kepala sekolahnya tak otoriter. Otoriter gimana ini Kak? Takut saya kalau udah kata otoriter ini. Agak keras loh Kak, masalah uang Kak. Oh begitu. Jadi begini Kak Intan, namanya uang
materi ini payah kita ceritakan. Jadi kita sebagai guru olahraga, mari kita selalu ini ya berkreasi apa-apa saja yang bisa kita lakukan supaya pembelajaran kita itu dapat tersampaikan ke peserta didik walaupun dengan kondisi prasarana yang kurang. Jadi sebagai guru olahraga kita harus kreatif ya Kak Intan ya. Ya, Kak. Jadi, Kalau nggak ada Kak, bola, kalau tak ada bola Kak, kayak mana tuh Kak? Bisa anak-anak disuruh Kak? iya nggak bisa. Kalau nggak ada bola Kakak bikin aja bola apa itu? Apa namanya? Dari kreatif ke plastik Kak. Iya, kita beli aja bola plastik itu yang harga-harga Kalau bola 7.000. voli kayak mana Kak? Bikinnya kreatifnya Kak? Kita bisa balon, bisa gunakan bola karet. Kalau sepak bola kayak anak-anak itu kaleng-kaleng bekas, jangan kaleng bekas ya, kita buat aja entah aqua, kita kasih dalamnya plastik, udah suruh tendang-tendang anak itu. Nggak apa-apa, yang penting bisa ditendang ya. Dimodifikasi ya. Iya, modifikasi. Sama kalau kita misalnya permainan kasti atau rounders ini, nggak ada itu ya namanya pemukul ataupun pemukulan di bola kasti yang disediakan oleh sekolah kita. Inisiatif, kita cari kayu. Bangku-bangku yang udah patah itu kita gunakan. Ataupun yang tadi yang kita buat tadi dari botol plastik, kita isi sama tanah atau pasir, kita jadikan pingpongnya. Udah bisa kita lakukan. Yang penting pembelajaran itu tersampaikan gitu Kak. Oke Kak Tamrin, Kak Intan, Kak. terima kasih. Oke kakak-kakak, kita lanjut ya. Tadi sudah beberapa kakak-kakak sudah bereaksi di kolom chat. Kita lanjut saja. Kakak-kakak, pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu satu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan menghubungkannya dengan keperpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda-beda. Jadi artinya kita sudah belajar beberapa model refleksi. Jangan model refleksi itu saja. Sebab apa? Nanti itu akan membuat kita jenuh dengan sendirinya. Tapi kalau kita lebih kreatif, lebih reflektif, jadi yang kita tulis-tulis itu pun, oh ini kerja saya. Seperti itu dulu di zamannya SMA kita namanya kan ada tuh suka tulis-tulis diare ataupun apa, kan sering kita baca-baca itu Kak, seperti itu. Jadi sebenarnya tulisan itu menjadi motivasi untuk kita sendiri ya Kak ya Kak. Kita lanjut ya Kak. Oke kakak-kakak, nampaknya sudah di akhir pembelajaran kita. Pembelajaran kita di tatap maya kali ini hanya 1 JP. Nampaknya sudah terpenuhi. Jadi pesan saya, jadilah guru yang reflektif, jangan bosan-bosannya mencari kelemahan kita. Artinya tidak mencari kelemahan supaya kita terpuruk, tidak. Supaya kita dapat membenahi diri kita sendiri agar nantinya pembelajaran PJOK kita lebih bermakna dan anak-anak itu dapat menerima pembelajaran yang kita sampaikan. Jadi apa yang kita sampaikan kepada peserta didik kita itu menjadi pesan ataupun kesan untuk dirinya sendiri, seperti apa guru saya, seperti apa yang akan saya panut kepada guru saya. Yang kita akan, saya harap guru PJOK ini biasanya menjadi idola di sekolah-sekolah semuanya ya kan Kak. Karena guru PJOK kalau 1 hari saja tidak datang ditagihnya itu, Pak Tamrin main bola yuk Pak, seperti itu. Pak, kenapa semalam tidak datang Pak? Pak, semalam saya digantikan guru lain Pak, masa di dalam kelas Pak, seperti itu. Artinya pembelajaran itu walaupun kita dalam kegiatan di luar, kita sampaikan juga materi yang akan kita sampaikan. Dan biasanya kakak-kakak,
kalau kita menyampaikan materi itu melalui praktek, kalau anak sudah praktek pasti teori sudah paham. Nah, jadi praktek itu kita lakukan gulingan depan. Ayo anak-anak perhatikan Bapak di depan. Bapak akan lakukan guling depan. Awal tangan Bapak seperti ini. Dagunya seperti ini. Lalu kaki Bapak seperti ini. Oke, Bapak akan lanjutkan. Anak-anak itu melihat tahapan-tahapan yang kita demonstrasikan dan kita demonstrasikan melalui anak tersebut. Anak itu akan paham, oh seperti ini. Jadi kalau kita tanya, anak-anak tadi waktu kita guling depan, dagunya di mana posisinya? Anak itu pasti bisa jawab. Artinya begini kakak-kakak, seseorang itu pandai di materi, belum tentu di prakteknya pintar. Tapi kalau anak di prakteknya sudah pintar, saya yakin materinya pasti tahu dia. Ya kakak-kakak. Oke kakak-kakak, saya harapkan cukup pembelajaran kita hari ini. Saya akan screenshot sebagai buktinya. Coba buka kameranya dulu semua. Sebagai bukti pembelajaran kita hari ini belajar dengan baik ya kakak-kakak. Pak Tamrin. Oh, salah. Aku S. Oke. Terima kasih kakak-kakak. Akhir salam, semoga pembelajaran ini dapat kita ketahui dan kita terapkan kepada anak-anak. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Share screen saya. Jadi kita sudah di awal dilakukan dengan doa. Dimulai dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa juga. Semoga dapat bermanfaat di kemudian hari ya kakak-kakak. Silakan kakak-kakak untuk Kak Irwansa nampaknya ini. Atau Kak Syahin untuk menutup doanya pada hari ini Kak Syahin. Silakan Kak Syahin. Masih mute Kak. Baiklah kakak-kakak semua, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada Kak Syahin. Semoga pembelajaran kita dapat kita terapkan di pembelajaran kita ke sekolah kita masing-masing. Sampai jumpa di pertemuan esok hari di tanggal di tanggal 7 Oktober lagi ya kakak-kakak. Kita akan mulai lagi pembelajaran tatap maya kita di tanggal 7 Oktober lagi. Jadi kakak-kakak, sebelum kita tutup, mari kita sesi foto bersama. Awal foto biasa dulu, nanti baru foto luar biasa ya kak. Si ekspresinya yang semungkin-mungkin menarik. Yang pertama biasa dulu, saya akan screen. Oke, sekarang foto luar biasa kakak-kakak. Senyumnya semua. Kak Syahin senyumnya. Kakak tutup wajah kakak, Pak. Ulang lagi kak, ayo. Kasih foto luar biasa. Oke, terima kasih kakak-kakak. Selamat belum sholat, jangan lupa. Lalu jadilah guru yang berprestasi, lalu jadi panutan untuk
malam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Silakan kakak-kakak jika mau keluar dari ruang meeting kita juga sudah boleh. Ada apa Kak Intan? Nilai Kak, kami Kak kayak mana Kak? Nilai apa itu Kak? Nilai untuk apa nih Kak selama belajar di pagi ini Kak? Aman. Aman ya Kak? Nah, kan udah semua selesai kan kita. Oh gitu Kak ya. Ya. Kasih ya Kak. Ya Kak.